Segmen keenam ini juga masih melanjutkan pembahasan terkait dengan simple bagi anomali yang sebelumnya cukup panjang, jadi kita pisah rekamannya. Nah, di bagian ini kita ingin sekali lagi menegaskan kesepakatan berkaitan dengan nilai yang akan digunakan untuk koreksi dalam praktikum, sehingga nanti akan memudahkan dalam hal koreksi hasil perhitungan. Jadi mungkin perlu disimak, diperhatikan terkait dengan pengolahan data dari data yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan coba kembali ke persamaan yang sudah ditunjukkan sebelumnya, dan beberapa literatur mungkin juga memberikan angka yang berbeda. Kita coba fokus di praktikum nanti. Kita gunakan salah satu saja untuk kemudahan mengoreksi jawaban, yaitu misalkan kita gunakan angka ini untuk koreksinya, di mana rho dalam gram per cc dan H dalam meter. Rho-nya dalam gram per centimeter kubik, H dalam meter, dan koreksi Bogey dalam miligal. Nah, kalau misalkan kita coba hitung angka ini, biasanya perbedaan di dalam buku teks untuk besarnya konstanta ini terkait dengan pembulatan. Misalkan kita coba masukkan angka 2pi, ini misalkan gunakan 22/7, terus kemudian gamma adalah ini angkanya, kemudian rho-nya 2670. Nah, ini akan memberikan angka seperti ini. Nah, ini satuannya adalah meter per sekuan kuadrat. Nah, kalau kita mencoba menggunakan satuan miligal, maka perlu dikonversi, dan ini hanya masih dalam meter. Ya, kurang lebih angkanya dalam bentuk yang seperti ini, nanti bisa dicek ulang. Nah, kalau misalkan kita tidak melibatkan nilai rho, misalkan rho-nya tidak dimasukkan angka 2670, nah kita berhubungan dengan angka yang seperti ini. Jadi misalkan pi di sini misalkan dibulatkan dengan angka 3,14, mungkin akan memberikan nilai yang berbeda. Sedangkan kalau digunakan angka 22/7 misalkan, ini untuk ketelitian nilai konstanta pi yang lebih panjang, begitu harapannya akan lebih sesuai. Oke, sementara dalam praktikum kita sepakati dengan besarnya koreksi menggunakan angka ini, dan untuk latihan mungkin bisa digunakan densitas contoh, misalkan seperti densitas 2,3 gram per cc misalkan. Oke. Baik, di slide ini kita coba tunjukkan lagi terkait dengan beberapa penjelasan terkait pengolahan data berkaitan dengan pembahasan free air anomali dan simple bagi anomali. Untuk free air anomali mungkin sudah sampai pembahasan pengolahan data sampai nomor 3. Jadi tentu saja setelah pengolahan data sampai mendapatkan nilai G observasi dan juga sampai mendapatkan nilai elevasi yang terkoreksi, kita bisa melakukan konversi koordinat. Nah, ini biasanya konversi koordinat diperlukan untuk pengolahan atau perhitungan untuk normal gravity. Dibutuhkan data latitude setidaknya itu mungkin untuk ketelitian minimal itu sampai 4 angka di belakang koma. Tapi kalau misalkan dalam orde miligalnya mungkin kita butuh 3 angka di belakang koma. Yang 4 angka di belakang koma itu merupakan nilai latitude-nya. Terus kemudian bentuknya kita bisa lanjutkan untuk pengolahan koreksi free air dan juga mendapatkan free air anomali. Sedangkan untuk simple bagi anomali, sebagaimana yang sudah dijelaskan cukup panjang di beberapa segmen sebelumnya, kita akan gunakan koreksi slab Bogey. Ya, misalkan contohnya untuk membantu mempermudah koreksi, kita akan gunakan estimasi
densitas bogenya adalah 2300 kg per meter kubik, dan persamaan yang digunakan adalah bentuk ini. Dan terkait dengan satuan dan juga konstanta ini sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin bisa diperhatikan lebih baik sehingga akan memberikan angka yang sesuai di setiap stasiun pengamatan. Nah, ketika ini semua sudah dilakukan, nanti kita akan bisa koreksi pengecekan jawabannya melalui pengisian Google Form atau tanya jawab atau diskusi lainnya di pertemuan selanjutnya untuk minggu depan, atau ya bisa ditentukan sampai tahap waktu yang disepakati. Demikian untuk pembahasan sampai simple boolean anomali. Semoga bermanfaat dan terima kasih.